Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Iliansyah dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nauralia Zahra dari kelompok 2. Saya Tina Milina Permatasari dari kelompok 2. Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi adalah peralatan yang digunakan manajer dalam desain, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi mempengaruhi kegiatan dari suatu negara, termasuk suku bunga, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kekuatan demografi adalah hasil dari perubahan sikap, karakteristik, dan kelas sosial. Kekuatan sosial budaya. Kekuatan sosial budaya adalah tekanan yang berasal dari struktur sosial dalam masyarakat di suatu negara. Struktur sosial adalah pengaturan hubungan antara individual dan grup dalam masyarakat. Kekuatan politik dan hukum. Kekuatan politik dan hukum adalah hasil dari perubahan dalam hukum dan regulasi seperti di regulasi industri, privasi organisasi, dan peningkatan tekanan dalam perlindungan lingkungan. Lingkungan eksternal dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan eksternal umum. Lingkungan khusus atau lingkungan eksternal mikro adalah unsur yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap suatu organisasi yang terdiri dari pesaing, penyedia, langganan, lembaga keuangan, dan perwakilan pemerintah. Para pesaing. Pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang dihadapi akan membantu organisasi mengetahui posisi persaingannya sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya, sehingga organisasi dapat memahami arena, sifat pesaing, serta kekuatan dan pemahaman para pesaing. Para pelanggan. Situasi pasar dan langganan sangat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi, kebijakan, dan taktik pemasaran. Lembaga keuangan. Untuk memperluas usahanya, perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dari pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan investasi, dan pasar modal. Instansi pemerintah. Kebijakan instansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam banyak hal, seperti peraturan-peraturan, syarat-syarat berdirinya perusahaan, perizinan, perpajakan, pemberian pinjaman dari bank-bank pemerintah, dan pembatasan-pembatasan terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal umum. Lingkungan eksternal umum meliputi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global mungkin mempengaruhi organisasi. Kondisi ekonomi, tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas bisnis. Kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju,
Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya, dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, dan konsumen keluarga. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Pekerja atau karyawan. Pekerja merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji, sementara manajer menginginkan adanya kinerja yang tinggi. Pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham didasarkan beberapa besar saham mereka terhadap perusahaan.